So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast. Yo, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Sekarang gua bakal nemenin Anda lo di rumah lewat program gua bersama gua Sam Serge Sultan Tanah Tinggi. Yang pastinya bakal ada tema temayang yang pasti bikin lu sakit gigi. Mau tahu hari ini gua mau ngebahas apa? Ikutin gue ya bro. Come on. Di edisi pertama ini gua bakal bahas angkot kekini-kinian, digital bro, adem, keren lah. Pastinya angkot masa kini. Kita bahas si Benteng. Pengen tahu si Benteng itu apa? Yuk kita lihat yuk. Lukit coy, lukit. Intip. Come on bro. Feel a type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends we're so done. It never ends. You having fun. Lu mau tahu nggak bro? Sebenarnya gue pengen ini naik mobil canggih, mewah nih, adem. Cuma sayang supirnya kagak ada. Tahu nih mobil kenapa ya? Nggak jalan, nggak ada supirnya. Pasti gue penasaran nih, gue mau ngebedah nih mobil kayak gimana nih. Kok bisa diem aja, nggak beroperasi. Sayang lo bro. Udah pastinya ntar kita ini aja deh, nanya ke yang bersangkutannya langsung nih, yang lebih paham betul. Ini mobil-mobil angkot modern ini kenapa ngejogrok baik. Gue bakal nemuin Pak ini, apa, Wahyudi Iskandar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Pastinya mungkin beliau akan ngasih waktu ngejelasin nih mobil ini kayak gimana, kenapa kok belum beroperasi. Saksikan terus Sam Serge Sultan Tanah Tinggi yang punya segala-galanya. Kita akan bahas nanti. Kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Oke bro, pantengin terus. Halo pemirsa, gue udah coba nelpon Pak Wahyudi Iskandar nih, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, cuma kayaknya beliau lagi sibuk deh. Mungkin kita cari alternatif lagi aja ya buat ngejelasin terkait si Benteng yang tadi kita ekspos itu. Kita bedanya dengan orang yang berbeda mungkin. Ya mungkin beliau Kepala Dinasnya lagi sibuk lah mungkin hari ini. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Sam Serge Sultan Tanah Tinggi yang pastinya bakal ngasih tema-tema yang hot gitu loh. Oke bro, saksikan terus. Aduh, panas juga nih hari. Gua udah kesana kesini, nggak ketemu juga orang buat ngejelasin si Benteng. Coba nih, kayaknya tempat bagus juga nih, kali aja ada makhluk yang bisa ngejelasin si Benteng. Ikutin gue yuk. Bah, Sam Serge jalan dulu. Dah. Oke, masih bersama lagi gue Sam Serge Sultan Tanah Tinggi yang bikin gigi senat-senut. Sekarang gua udah ketemu sama orang yang bakal ngasih pertanyaan gua tadi seputar angkot si Benteng. Ini paling tepat nih, soalnya Pak Kadis nggak ada. Bang Adip, yes. Gimana kabarnya? Kabar salam sehat. Bang Adip lagi sibuk apa nih? Biasa, ngider-ngider, ajak-ijik kita. Bang Adip, Bang Adip sebagai analisis kebijakan publik Unis Tangerang. Ya. Bang, ini kita bahas masalah angkot si Benteng. Ya. Mangkraknya puluhan angkot di Terminal Poris. Dari kacamata Bang Adip sendiri itu seperti apa? Monggo. Ya. Makasih Bang
Sam Sergei Sultan Tanah Tinggi. Berat nih sebenarnya. Kalau kita lihat bahwa memang kita mulai dari awal dulu nih. Namanya kebijakan publik itu, aturan buat publik, pasti ada aktornya yang membuat. Siap. Nah, ketika dia membuat sebuah kebijakan, itu makanya kita lihat bagaimana perencanaannya, bagaimana nanti rencananya, bagaimana kekuatan dari kebijakan tersebut, bagaimana juga kelemahan dari kebijakan tersebut. Oke. Itu harus dirangkum menjadi satu, karena pada dasarnya kan dalam teori kebijakan publik kan pasti gini. Sebuah kebijakan itu pasti untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang. Siap. Kalau kebijakan itu tidak maslahat, berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah, Bang. Gimana tuh salahnya tuh? Kalau seandainya salah gitu. Ya, kalau kita lihat misalnya ketika ada angkot itu kan duitnya tidak sedikit, apalagi yang saya baca adalah ada 80 unit. 80 unit misalnya. Sudah 1 tahun mangkrak. Ini kan menurut saya pasti ada kelemahan dalam perencanaan. Kenapa? Tadi itu aktor-aktor kebijakan publik itu sudah dilibatkan belum ketika dulu memang membuat sebuah proyek ini. Jangan sampai ketika nanti sudah proyeknya ada dan ini terjadi. Proyeknya sudah ada, 1 tahun mangkrak, tidak diapa-apain. Padahal kan kalau kita bicara hari ini bahwa terkait pandemi COVID misalnya, kan banyak pengangguran. Makanya kalau kita bilang, ketika misalnya angkot itu bisa gerak, harusnya kan bisa menyerap pengangguran itu. Betul. Nah, berarti kalau angkot itu mangkrak, pasti ada sesuatu nih. Apa? Nah itu Penyebabnya. Om Sam harus ditanyain ke Kadisub itu, atau enggak ke Pak Wali Kota. Oh, kalau Pak Kadis tadi saya telepon udah sibuk. Lagi sibuk kayaknya beliau. Nanti lagi tuh. Makanya kita berarti. ngobrol-ngobrol hangat aja lah, bincang-bincang sama Pak Adip. Bang, di tengah pandemi ini, masalah angkot kan ini ada sedikit masukan nggak untuk pemerintah Kota Tangerang? Ini kan mangkrak nih ya. Iya. Harusnya seperti apalah gitu. Kalau saya lihat dari proyek atau apa yang dikerjakan oleh Pak Wali Kota itu kan sebenarnya kan membuat angkot yang nyaman. Terbukti sebenarnya awalnya ada kayak bus tayo. Itu kan sebenarnya untuk transportasi massal kan. Betul. Bagaimana orang naik angkot itu yang tadinya misalnya stigmanya kumuh, keringetan dibikin AC. Nyaman. Oke, itu memang bagus. Tetapi ketika misalnya kebijakan itu diciptakan, supir angkotnya juga tetap misalnya nggak bisa direkrut. Makanya pertanyaan saya adalah, apakah tukang angkot yang biasa nyetir angkot sekarang itu apakah dilibatkan nanti? Nah. Karena yang terjadi, saya agak kritis nih. Soal bus tayo itu juga sama kan. Banyak data yang saya peroleh, supir-supir angkot itu juga sekarang ngeluh. Ketika bus tayo itu jalan, supir angkot pendapatannya menurun juga dan mereka juga tidak diajak, pengusaha transportasi juga banyak mengeluh. Ini kan juga belum diselesaikan oleh Pemkot. Jangan sampai nanti ada angkot juga itu, transportasi supir angkot itu pada minggir lagi dan mereka menjadi klaster pengangguran baru lagi. Ini kan yang harus dipecahkan. Makanya dari awal tadi saya sebut bahwa apakah kebijakan yang diciptakan itu aktor-aktornya itu dilibatkan semua enggak? Kalau aktor kebijakan publik itu kan pasti ada pengusaha transportasi, supir angkot, ada pemerintah kota sebagai pemangku kepentingan, ada tim yang mengkaji soal teori itu kenapa harus bikin angkot, itu kan harus dilibatkan semua. Biar ketika nanti misalnya ada seperti ini, itu bisa digerakkan menjadi sebuah manfaat bagi orang Kota Tangerang kan gitu. Jadi jangan gini juga Bang Sam. Siap Bang. Iya, kalau Bang Sam ngasih tahu kan enak, Sultan Tanah Tinggi. Yoi. Jangan sampai bahwa kebijakan itu terkesan nanti hanya ambisius gitu loh. Oke. Hanya kebijakan yang berbasis pencitraan. Nah, ujungnya ketika kebijakan itu yang penting ada, tapi misalnya kalau kita bicara urgensi, efektivitasnya masih jauh. Nah, sebenarnya platform bus tayo itu yang sampai sekarang kan juga masih banyak kelemahan. Yaitu tadi pendapatan angkot malah yang jurusan misalnya Ciledug itu juga saya banyak data itu juga turun. Supirnya juga mengeluh, pengusaha transportasinya juga mengeluh sampai bayar cicilan susah misalnya. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Jangan sampai nanti bikin angkot begitu lagi, kasihan. Sama saja kalau saya efektif ya. Sama saja nanti pemerintah kota menciptakan sebuah klaster pengangguran baru kan gitu. Oke, obrolan makin seru nih Bang Andi. Iya. Aduh, Bang, di tengah pandemi ini Bang, itu kan ada mobil bagus-bagus Bang. Harganya pun mahal gitu kan, mewah, modern, kekinian lah ya. Iya.
Itu apakah pemerintah, menurut kata Bang Adip itu, apakah pemerintah banyak uang apa gimana tuh Bang? Padahal kan ini di masa pandemi ini gitu. Ya, inilah kalau saya bilang tadi adalah ketika sebuah kebijakan memang selayaknya harus direncanakan dengan baik, komprehensif, tepat, urgensinya ada di mana. Nah, pertanyaannya saya balik. Misalnya kalau misalnya nih sekarang ada pandemi, kalau misalnya angkot itu mangkrak seperti itu, kalau kita bicara mangkrak lah karena sudah setahun. Harusnya kan duitnya bisa buat kepentingan yang lain bisa, ya. Karena mungkin karena ada sisi perencanaan yang tidak jelas, menurut saya ya itu terjadi akhirnya kan. Ada sebuah angkot yang banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tapi belum dijalankan kurang lebih mangkraknya 1 tahun. Nah makanya sebenarnya pemerintah kota harus evaluasi nih, jangan sampai ke depan itu dalam tanda kutip mereka dilihat warganya itu nggak punya duit kan gitu. Karena kan selama ini kan kalau kita bicara misalnya kayak bansos segala macam kan banyak kritikan. Makanya efisiensi anggaran itu penting. Pentingnya apa? Terkait ketika terjadi force majeure seperti inilah, ada bencana itu ternyata memang duit Rp5 itu juga berfungsi sebenarnya. Makanya Bang saya hitung aja tuh 80 angkot kalau dikali 300 juta lah itu sudah berapa? Banyak nah, kalau buat mendorong UMKM Kota Tangerang bisa hasilnya bisa seperti apa? Kan itu kan jelas. Tapi ketika angkot bisa mangkrak seperti itu kan malah nggak jadi duit kan? Betul. Jadi gitu. Jadi perencanaan ke depan memang harus selektif. Urgensinya apa? Benar-benar memang pembangunan ataupun kebijakan yang disuguhkan kepada publik itu benar-benar yang manfaat, yang bisa dinikmati gitu. Bisa dinikmati begitu. Ya. Oke pemirsa, mungkin gua Bang Alip ngopi dulu ya, biar rileks sejenak. Ntar kita kembali lagi, obrolan lagi. Ini makin mantep nih obrolan kita nih. Masalahnya bener-bener satu juga emang angkot ini lagi polemik, lagi banyak, lagi viral juga gitu kan. Jangan mana, tetap terus pantengin terus channel gua Sam Serge Sultan Tanah Tinggi bersama Bang Adip sebagai bintang tamu kita. Oke, encang-encingnya babe dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama gue Sam Serge, Sultan Tanah Tinggi. Nah, kayaknya gue masih ngobrol lagi nih. Ada sedikit lagi obrolan. Ada pantun nggak? Ada sih pantun Bang Adip. Iya, coba dah. Buat Bang Adip nih khusus. Iya, boleh. Hari Jumat makan kepiting. Widih, enak loh. Enak. Tapi saya lama-lama kok pangling liat Bang Adip. Oke. Kita balik lagi ke topik ya Bang Adip ya. Oke. Bang, itu kan dari sisi tadi udah dari angkot, sekarang kita sisi integrasinya Bang. Itu dari kacamata Bang Adip sendiri itu seperti apa? Sisi apa? Integrasi transportasinya. Oke. Kalau dilihat dari misalnya prototype yang saya baca, bagus lah ya. Siap. Integrasi kan intinya bahwa pemerintah kota ini menyediakan angkutan massal. Siap. Intinya mobilisasi orang Tangerang itu dimudahkan. Naik angkot AC, harganya murah, disubsidi. Ya, itu juga upaya yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah upaya yang baik itu juga dilalui dengan sesuatu yang baik? Misalnya, ya balik lagi, ketika misalnya nanti ketika ada angkot ini, supir-supir angkot yang berjumlah ratusan atau bahkan ribuan itu dikemanain? Ini kan juga penting. Biar juga nanti tidak istilahnya ada saling melawan gitu, head to head antara supir angkot yang biasa sama angkot yang punya Pemkot. Karena bagaimanapun kalau dihitung pasti mereka akan kalah. Benar. Ini sudah ada solusi belum? Kan gitu. Berarti harus ditemukan juga solusinya. Ya, itu yang harus dalam perencanaan. Makanya tadi saya bilang dalam perencanaan apakah ada kelemahan juga harus dihitung. Kelemahannya kan seperti ini. Karena kan yang balik lagi saya bilang, bus Tayo itu juga seperti itu kan. Bis itu harganya murah, punya AC, penggemarnya banyak. Oke, bagus. Tapi di sisi lain kebijakan bagus, tapi juga dalam tanda kutip menggerogoti supir angkot yang sekarang nggak ada penumpangnya, sepi. Ini kan juga butuh solusi gitu. Berarti harus ada pemberdayaan juga ya untuk para supir pemberdayaan, pola kemitraan, pemberdayaan. Kalau mungkin mau dijadikan supir semua, apakah mencukupi? Karena supir angkot itu bukan hanya sekedar 80 kan? Betul, banyak. Nah itu yang penting harus dipikirkan. Makanya kalau saya misalnya tanya soal transparansi atau kerugian negara, ya saya pikir bukan tupoksi kita hanya sebagai analisis misalnya analis bahwa mengatakan begini, yaitu
aparat penegak hukum lah, wilayahnya di situ, ranahnya di situ. Ranahnya, ya. Apakah memang benar-benar ada sebuah kerugian negara terkait mangkraknya ini, ya mereka yang harus punya ranah. Kalau memang mereka pastinya lebih tahu untuk itu. Berarti dari segi apakah ada kondisi seperti akan timbul kerugian itu negara, berarti ranahnya ke Aparat penegak hukum pasti mereka sudah tahu kan. Karena bagaimanapun sebuah kebijakan ada monitoring dari kejaksaan, bisa dari kepolisian. Ya mereka yang punya ranah untuk itu. Tapi ya tadi itu sebenarnya ketika ada pandemi, Pemkot keuangan juga lagi misalnya dalam tanda kutip kekurangan, tapi ada proyek yang mangkrak yang jumlahnya tidak sedikit. Ini kan harusnya ya itu tadi harus ada perencanaan yang jelas, yang matang sekali Iya, perencanaannya. gitu. Agar nggak mubazir juga gitu ya. Iya betul. Mungkin saya udah capek juga kayak gini ngobrol minum apa segala macam. Bang Adip, terima kasih nih atas waktunya. Siap. Mungkin dan waktu next di video part selanjutnya kita akan bahas lagi Siap. apa saja yang akan kita bahas. Kalau Bang Sam yang manggil saya pasti datang. Alhamdulillah. Sultan Tanah Tinggi. Alhamdulillah, Tapi Sultan Tanah Tinggi. tapi istrinya tetap satu kan? Satu, tapi insya Allah jadi sultan beneran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa obrolan saya Sam Sergei bersama Bang Adip, salah satu tokoh masyarakat di Kota Tangerang. Analisis Bang Adip ya. Iya. Analis. Terima kasih banyak Bang Adip atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat, sejahtera dan sehat selalu. Sam Sergei. Sultan Tanah Tinggi. Iya. Jangan kemana-mana. Saksikan video gua selanjutnya di Sam Sergei Sultan Tanah Tinggi. Senat-senut. Oke.